Baiklah, silahkan Nada Nazila untuk memimpin doa. Mari semua kita menengadahkan tangan. Berdoa, mulai. Baiklah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional ya, yang akan dipimpin oleh teman kita Iva Amalia Fatihatin. Silakan sayang. Dari sampai Maroke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Baik sayang, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu Yel Yel kelas 5. Yel Yel kelas 5. Kami Kelas 5 tak pernah putus asa, rajin dan pantang menyerah. Kelas 5 luar biasa, taat kepada semua, kami selalu berkarya. Kelas 5, kelas yang istimewa. Kelas 5, rajin, kreatif, bersemangat. Yes. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi, karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap belajar. Oke, sekarang Ibu Guru tanya ya sayang ya. Siapa yang tadi sebelum berangkat sekolah itu sarapan dulu di rumahnya? Saya. Oke. Kenapa kira-kira kita makan dulu di rumah sebelum berangkat? Agar energi terisi. Yang lain? Bisa berpikir. Agar otak bisa berpikir. Benar sekali jawabannya. Dari mana kita mendapatkan energi? Dari makanan. Bagus sekali, dari makanan. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini adalah rantai makanan, ya. Nah, namun sebelum Ibu Guru akan menjelaskan rantai makanan, Ibu Guru akan menyampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Anak-anakku tolong diperhatikan ya, diperhatikan baik-baik. Apa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, ini dia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat.
Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar dengan benar. Ya, ini adalah 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi mohon anak-anak untuk berkonsentrasi ya, memperhatikan hal yang penting atau ada yang ingin ditanyakan. Ya, paham ya? Nah, sekarang silakan disimak video ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau... Ini aja ya. Baik, perhatikan baik-baik. Ini adalah PPT, rantai makanan. Tolong diperhatikan. Kemudian dicatat pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan PPT ini. Nih, makhluk hidup ya dapat berperan sebagai sumber energi atau makanan makhluk hidup lainnya, gitu. Sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup dalam kehidupan suatu ekosistem. Seperti yang terdapat pada gambar yang disaksikan di depan. Ini dia yang pertama, dalam rantai makanan itu ada beberapa peran. Salah satunya yaitu ada peran sebagai produsen, kemudian yang kedua ada konsumen tingkat 1, dan yang kedua ada konsumen tingkat 2. Seperti yang terdapat pada gambar, produsen itu diduduki oleh tumbuh-tumbuhan dan rumput. Tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan lain seperti rumput atau padi. Kemudian yang kedua, konsumen tingkat 1 diduduki oleh kelinci atau bisa juga tikus. Kemudian yang ketiga, konsumen tingkat 2 ini biasanya diduduki oleh hewan karnivora. Seperti di sini, ini dicontohkan oleh hewan ular. Konsumen paling akhir itu biasanya diduduki oleh hewan karnivora. Kenapa? Karena hewan karnivora itu adalah hewan pemakan daging yang biasanya tidak ada lagi yang memburu hewan pemangsa daging. Itu sebabnya dia sebagai konsumen final atau konsumen tingkat akhir. Nah, kemudian kalau ular, siapa yang akan memakan ular? Pertanyaannya seperti itu, siapa yang akan memakan ular atau binatang karnivora lainnya? Kalau tidak ada yang memakan ular, maka ular itu ketika dia mati, maka akan diuraikan oleh tumbuhan jamur atau bakteri. Gitu. Nah, di sini yang tadi yang sudah kita saksikan itu adalah rantai makanan yang ada di darat. Yang sekarang adalah rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton, kemudian zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Pada ekosistem laut ini yang berperan sebagai produsen itu adalah fitoplankton. Fitoplankton itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, artinya tidak bisa kita lihat langsung seperti rumput. Tetapi perlu kita menggunakan mikroskop karena dia sangat kecil. Itu kalau fitoplankton. Itu yang bertugas sebagai produsen dalam ekosistem laut. Beda dengan ekosistem yang ada di
di darat. Baik. Padi, apakah ada anak-anakku yang ingin bertanya? Baik, Vanessa. Oke. Biotik yaitu komponen yang ada di ekosistem itu yang berupa makhluk hidup. Yang berupa makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan yang hidup, pokoknya makhluk hidup, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itu biotik. Kalau abiotik itu yang mencakup benda yang tidak mati seperti udara, tanah, air dan lain sebagainya. Ada lagi? Oke, Juli. Oke. Rantai makanan di laut dan di darat itu tidak memiliki perbedaan. Ya, tidak sama saja. Namun tentunya makhluknya yang berbeda. Kalau di darat yang sebagai produsen itu adalah rumput atau tumbuh-tumbuhan. Tetapi kalau di laut itu adalah bakteri atau lamun, gitu ya. Hewannya yang berbeda, bukan rantai makanannya. Sama saja urutan rantai makanannya. Ada produsen, ada konsumen dan seterusnya. Begitu ya. Kita sepakati kemarin ada kelompok visual sebelah sini, kelompok auditori dan kelompok kinestetik. Silakan. Sudah? Silakan. Dibagi kelompoknya langsung. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Oke, kinestetik. Nah, silakan mau bermain peran sebentar kelompok kinestetik. Silakan maju dulu. Kelompok kinestetik. Saya tikus. Aku adalah kelompok tingkat 1. Saya suka makan padi dan rumput. Amin. Oke. Saya ular. Dari sana. Kedua, saya makan tikus. Halo, saya adalah konsumen tingkat 6. Saya akan memakan ular. Oke. Halo, saya Jamur. Saya sebagai pengurai atau dokter pusat. Saya akan menguraikan bagian tubuh yang sudah mati. Oke. Sekian penampilan dari kelompok kinestetik. Semoga bermanfaat atau menghibur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita beri tepukan buat penampilan teman-teman kita. Boleh dibawa. Oke dah. Mari pakai. Oke. Dari peran yang tadi itu paham nggak yang diperanin tadi? Paham yang diperankan kinestetik. Oke, kalau begitu silakan. Ada yang ingin bertanya saya Bu Guru? Oke, Rafa silahkan. Kenapa hewan karnivora menjadi konsumen paling akhir? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa hewan karnivora menjadi konsumen yang paling akhir? Perhatikan. Hewan karnivora itu adalah hewan pemangsa daging. Nah, biasanya
Kalau hewan karnivora atau hewan pemangsa daging itu tidak ada yang akan memburunya lagi. Seperti misalkan ular atau misalkan ini elang ya, elang itu tidak ada yang memangsa elang lagi. Sehingga bagaimana caranya supaya rantai makanan tetap berjalan? Itu dengan cara ketika dia mati, elang itu mati dulu. Ketika mati baru diuraikan dengan jamur oleh jamur ya atau bakteri. Begitu ya Rafa ya? Paham Rafa? Oke. Ada lagi? Oke, silakan Iva. Apa itu hewan omnivora? Ya. Baik. Apa itu hewan omnivora? Hewan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan sekaligus hewan. Nah, itu dia makan segala macam kalau omnivora. Tidak seperti karnivora khusus pemakan daging. Tapi kalau hewan omnivora, dia memakan tumbuhan dan hewan. Iva gimana Iva? Sudah paham? Oke. Oh, supaya kita lebih paham lagi dengan rantai makanan ini, sekarang Ibu Guru bagikan dulu LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan. KPD-nya Ibu Guru bagikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada kelompok auditori, kemudian ini kelompok visual. Silakan dibagikan, temannya sayang, dibagikan. Ya. Ini kelompok kinestetik dibagikan. Waktunya 15 menit ya sayang ya. Silakan dibagikan temannya. Sudah? Siapa lagi yang belum? Sudah ya? Oke. Auditori sudah? Kinestetik? Iya. Nanti ini dikerjakan selama 15 menit, kemudian kita persentase 10 menit. Ya kan? Silakan dijawab. Ayo. Silakan. Ya. Oke. Kelompok kinestetik. Oke. Nah, ini ikutin garisnya saya. Ikutin garisnya ya. Ikutin garisnya. Oke. Tempel nggak? Ini di mana tempel? Ini belum ditempel ya? Oke, nanti ditempel sayang ya. Ini ya. 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 Ya kan? Oke deh. Gimana? Visual? Siap? Visual sudah? Sudah siap? Oke. Terus auditori sudah siap? Siap. Kinestetik sudah siap? Siap. Oke. Kita mulai dari kinestetik karena dia yang pertama jadi. Oke? Kita mulai persentase dari kelompok kinestetik. Dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan. Pelan-pelan saja ya dijelaskan supaya temannya paham ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagus nggak hasil kerja kami? Disconnected. Terima kasih ya. Perhatikan nih kelompoknya tuh. Tadi adalah Produsen. Tadi adalah produsen. Perhatikan yang lain sayang ya, diperhatikan sayang. Ikut adalah konsumen tingkat 1. Tikus akan dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tingkat 2. Ular akan dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen tingkat final. Elang akan mati diuraikan oleh jamur. Jamur adalah pengurai atau decomposer. Jamur akan mengurai
menguraikan kembali fungsinya dalam 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 tanah yang dipakai membuat untuk padi. Padi adalah produksi yang dimakan oleh tikus. Tikus adalah konsumen tingkat Azwan. yang akan dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tingkat 2 yang akan dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen tingkat 3 atau sekian dari kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azwan, perhatikan, ini dia hasil dari kelompok auditori. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk kelompok auditori. Yang lain. Pertanyaan kedua, bagaimana cara produsen membuat makanannya sendiri? Mereka mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen adalah pemakan produsen atau tumbuhan. Pertanyaan keempat, apa peran dekomposer dalam rantai makanan? Mereka mengurai organisme mati menjadi zat yang lebih sederhana. Pertanyaan kelima, sebutkan masing-masing satu contoh produsen, konsumen, dan dekomposer. 1. Rumput sebagai produsen. 2. Kelinci sebagai konsumen. 3. Jamur sebagai dekomposer. Di sini di LKPD yang kedua, kami sudah menjawab dengan benar. Di sini ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 6. Di sini juga ada jamur sebagai pengurai atau dekomposer. Di sini juga kami sudah membuat clipping. Di sini kami disuruh menempel clipping dengan benar. Di sini ada padi dimakan oleh tikus, dan tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elangnya mati dan jamur mengurai elang. Sekian presentasi dari kelompok visual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok visual. Nah, dari presentasi yang tadi, Bu Guru rasa sudah jelas sekali ya, apa pengertian atau peran-peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Nah, sebelum kita refleksi, kita bakar dulu nih semangat kita dengan ice breaking ya. Mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, aha, ma. Aha, aha, nga. Aha, aha, semangat. Semangat. Oke, sekarang kita refleksikan dulu pembelajaran kita pada hari ini ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa memberikan Ibu Guru kesimpulannya? Kesimpulannya adalah makhluk hidup bergantung kepada makhluk hidup lainnya. Nah itu ya, jadi rantai makanan itu penting sekali kita ketahui ya, karena kita jadi mengetahui bahwa antara makhluk hidup yang satu, Faro, dengan makhluk hidup yang lainnya itu sangat bergantung ya untuk bertahan hidup, karena di sana ada proses makan dan makan. Gitu. Nah, sekarang Ibu Guru tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari rantai makanan ini? Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Oke. Kenapa senang mempelajari rantai makanan tadi? Oke, karena senang bisa mempelajari rantai makanan. Apalagi? Karena apa? Kenapa senang mempelajari rantai makanan?
Karena bisa menambah pengetahuan. Nah itu, karena bisa menambah ilmu pengetahuan tentang rantai makanan itu ya. Jadi perhatikan anakku semua, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, tolong diperhatikan, Ibu Guru akan menyimpulkan bahwa rantai makanan menunjukkan bahwa ya makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya saling berkaitan erat. Tidak bisa dia saling meninggalkan karena di sana akan tergantung dengan keseimbangan rantai makanan ya untuk bertahan hidup begitu. Baik anak-anakku, semoga pembelajaran kita tentang rantai makanan ini bermanfaat. Sekarang kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Silakan dipimpin oleh Bismi Nazla. Mari semua kita menghadapkan tangan. Berdoa mulai. Tuh.